Namo Samyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Bapak Ibu, Saudara sekalian, selamat sore. Kembali kita bertemu di Rabu Dhammapada. Pada kali ini kita akan mengulang Sabda Buddha dan merenungkan pada bab 1, syair yang ketiga dan keempat dari kisah-kisah Dhammapada atau Dhammapada Atthakatha. Namun sebelumnya, marilah kita merangkapkan kedua tangan kita beranjali, kita mengagungkan Guru junjungan kita Sakyamuni Buddha. Terpujilah Sakyamuni Buddha, terpujilah Sakyamuni Buddha, terpujilah Sakyamuni Buddha. Dhammapada Atthakatha atau kisah-kisah Dhammapada bab 1, syair 3 dan 4, kisah Tissa Tera. Tissa adalah putra kakak perempuan dari ayah Pangeran Siddhartha. Ia menjadi biku pada usia yang telah lanjut dan suatu saat tinggal bersama-sama Sang Buddha. Walau baru beberapa tahun menjalani kebikuannya, ia bertingkah laku seperti biku senior dan senang mendapat penghormatan serta pelayanan dari biku-biku yang berkunjung kepada Sang Buddha. Sebagai biku junior, ia tidak melaksanakan semua kewajibannya. Di samping itu, ia juga sering bertengkar dengan biku-biku muda lainnya. Suatu ketika, seorang biku muda menegur kelakuannya. Hal itu membuat biku Tissa sangat kecewa dan sedih. Dan kemudian ia melaporkan hal itu kepada Sang Buddha. Biku-biku lain yang mengetahui permasalahan tersebut mengikutinya untuk memberikan keterangan yang benar kepada Sang Buddha jika dibutuhkan. Sang Buddha yang telah mengetahui kelakuan biku Tissa menasehatinya agar ia mau mengubah kelakuannya, tidak memiliki pikiran membenci. Sang Buddha juga mengatakan bahwa bukan pada kehidupan kini saja biku Tissa mempunyai watak keras kepala, juga pada kehidupan sebelumnya. Biku Tissa pernah terlahir sebagai seorang petapa yang keras kepala bernama Dewala. Karena suatu kesalahpahaman, ia mencerca seorang petapa suci. Meskipun raja ikut campur tangan dengan meminta ampun kepada petapa suci itu, Dewala tetap berkeras kepala dan menolak untuk melakukannya. Hanya dengan paksaan dan tekanan dari raja, Dewala barulah mau meminta ampun kepada petapa suci itu. Pada akhir wejangannya, Sang Buddha membabarkan syair ketiga dan 4 berikut ini. Ia menghina saya, ia memukul saya, ia mengalahkan saya, ia merampas milik saya. Selama seseorang masih menyimpan pikiran seperti itu, maka kebencian tak akan pernah berakhir. Ia menghina saya, ia memukul saya, ia mengalahkan saya, ia merampas milik saya. Jika seseorang sudah tidak lagi menyimpan pikiran-pikiran seperti itu, maka kebencian akan berakhir. Demikianlah bab 1, syair 3 dan 4 kisah Tissa Tera. Pada saat ini, marilah Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bersama-sama merenungkan apa yang disabdakan oleh Buddha tentang kisah Tissa Tera tersebut. Di sini kita belajar bagaimana kita berusaha untuk mengikis kekotoran batin kita, yaitu keserakahan, kebencian, dan kebodohan batin. Dalam kisah Tissa Tera tersebut, kita belajar bagaimana
untuk mengikis yang namanya kebencian. Bagaimana kita berusaha belajar dalam diri kita sendiri untuk menjadi manusia yang tidak keras kepala, yang tidak terus membenci terhadap setiap orang yang kita temui. Kita merenungkan bagaimana kita bisa mengembangkan batin welas asih atau cinta kasih kepada semua makhluk. Bagaimana kita memandang semua makhluk adalah orang-orang yang kita cintai. Oleh karena itu, kembali bagaimana kita menjaga pikiran kita. Awal dari setiap yang akan kita lakukan, maka mulailah dengan pikiran yang baik, niat yang positif. Maka dengan pikiran yang baik atau positif, maka ucapan dan tindakan pun akan menjadi baik, akan menjadi positif. Maka kekotoran batin kita melalui proses latihan ini, kita akan sedikit demi sedikit belajar, sedikit demi sedikit berlatih untuk mengikisnya. Terima kasih Bapak Ibu, saudara sekalian yang ada di rumah atas segala kebajikan yang telah kita kumpulkan pada saat ini dengan mendengarkan, berbagi, dan merenungkan Dhamma. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama bersikap anjali. Kita akan berbagi kebajikan ini untuk semua makhluk. Tadyata Om Gate Gate Para Sam Gate Bodhiswaha. Tadyata Om Gate Gate Para Sam Gate Bodhiswaha. Tadyata Om Gate Gate Para Sam Gate Bodhiswaha. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Namo Sang Yang Adi Budaya, Namo Buddhaya.